Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sesuai dengan judul yang teman-teman lihat sebelumnya, yaitu tentang transformator. Video ini saya buat untuk mengerjakan suatu tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah transformator. Sebelum berlanjut, di sini sebelumnya saya telah membuat PPT atau PowerPoint yang dimana dapat mempermudahkan teman-teman dalam melihat dan juga memahami pada transformator yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, langsung saja saya share screen tentang PPT tersebut. Nah, di sini teman-teman dapat melihat PPT yang telah saya buat. Bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, saya Ahmad Teguh Haryanto dari Prodi D4 Teknik Listrik kelas 2021B dengan NIM 210913874045. Saya merupakan mahasiswa aktif angkatan 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Sesuai dengan judul yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu tentang transformator. Adapun beberapa topik atau subbab atau materi yang akan saya bahas pada video kali ini diantaranya yaitu 7 materi. Yang pertama yaitu pengertian transformator, yang kedua fungsi transformator, yang ketiga karakteristik transformator, yang keempat prinsip kerja transformator, yang kelima jenis-jenis transformator, yang keenam kegunaan transformator, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jumlah dan lokasi transformator di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Nah, lanjut kita melangkah kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian transformator. Nah, sekilas teman-teman dapat membaca dari PPT yang telah saya buat yaitu transformator atau trafo merupakan peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator atau trafo ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Nah, pada umumnya transformator berbentuk kumparan dari kawat yang dililitkan pada suatu inti besi. Selain itu, terdapat dua jenis kumparan pada transformator, yaitu kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Nah, kumparan primer adalah lilitan pada satu sisi inti besi dan menjadi tempat masuknya arus listrik. Sedangkan kumparan sekunder adalah lilitan besi lainnya dari inti besi dan menjadi tempat keluar masuknya arus listrik. Nah, sekilas seperti itu pengertian dari transformator yang saya jelaskan pada video ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sebuah transformator. Fungsi dari transformator yaitu mengubah besaran suatu rangkaian. Adapun besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator adalah tegangan. Selain itu, transformator berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Nah, sekilas itu fungsi dari sebuah transformator. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik dari sebuah transformator. Nah, teman-teman dapat membaca pada video atau melihat pada video ini tentang karakteristik sebuah transformator. Adapun beberapa karakteristik yang pastinya dimiliki oleh seluruh jenis transformator, yaitu yang pertama, frekuensi daya input dan output adalah sama. Yang kedua, semua trafo atau transformator menggunakan hukum induksi elektromagnetik. Yang ketiga, kumparan primer dan sekunder
tidak memiliki sambungan listrik, kecuali untuk trafo otomatis. Perpindahan daya terjadi melalui flux magnets. Yang keempat, tidak ada bagian yang bergerak diperlukan untuk mentransfer energi, sehingga tidak ada gesekan atau kerugian seperti perangkat listrik lainnya. Nah, sekilas seperti itulah karakteristik dari transformator yang saya ketahui. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari transformator. Prinsip kerja dari transformator didasarkan oleh prinsip induksi elektromagnetik. Transformator atau trafo menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik, maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya, arus listrik pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet. Inti besi atau tempat melihatnya kumparan, kawat akan meningkatkan medan magnet yang dihasilkan dari induksi. Seperti contohnya arus listrik AC atau bolak-balik yang menghasilkan flux terus berubah. Flux bolak-balik ini dapat mempengaruhi kumparan sekunder dan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL dan juga arus listrik. Transformator dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik tergantung pada jumlah lilitan kawatnya. Untuk menaikkan tegangan pada transformator, maka jumlah lilitan primer harus lebih sedikit dari jumlah lilitan sekundernya. Nah, hal itu berbanding balik jika teman-teman ingin menurunkan tegangan, maka jumlah lilitan primer harus lebih banyak dari jumlah lilitan sekundernya. Nah, sekilas seperti itulah prinsip kerja dari sebuah transformator itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis transformator. Di sini saya telah menyiapkan 10 gambar atau 10 jenis transformator yang dapat atau sering teman-teman temui di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu transformator step up dan juga transformator step down. Yang kedua yaitu transformator arus dan tegangan. Yang ketiga yaitu transformator satu fasa. Yang keempat transformator tiga fasa. Yang kelima, transformator daya. Yang keenam, transformator distribusi. Yang ketujuh, transformator pelindung. Yang kedelapan, transformator pengukuran. Yang kesembilan, transformator isolasi. Dan yang kesepuluh, transformator audio. Nah, sekilas seperti itulah jenis-jenis transformator. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada kegunaan transformator. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan jenis-jenis transformator pada slide sebelumnya, di sini saya menyebutkan atau menampilkan beberapa kegunaan transformator. Yang pertama yaitu transformator step up. Biasa digunakan pada stabilisator, kontrol industri, dan mesin berat. Yang kedua yaitu transformator step down. Biasa digunakan pada rangkaian penyiarah, rangkaian pengisi daya baterai, TV, dan juga amplifier. Yang ketiga, transformator isolasi. Biasa digunakan pada rangkaian elektronika daya dan sistem kontrol industri. Yang keempat, transformator arus dan tegangan. Biasa digunakan pada alat ukur, panel kontrol listrik, dan sistem otomasi. Yang kelima, transformator audio. Biasa digunakan pada rangkaian penguat dan rangkaian penyeimbang. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis dan kegunaan transformator tadi, saya meneliti dan juga hunting untuk mencari trafo atau transformator yang ada di lingkungan UNESA Ketintang atau di dalam Universitas Negeri Surabaya yang berlokasi di Ketintang. Nah, pada saat hunting transformator kemarin, saya menemukan 15 titik transformator yang ada pada UNESA Ketintang, di antaranya yaitu satu titik pada gerbang depan, lokasi tepatnya yaitu depan toko Sakina, satu titik pada pos security gerbang depan, satu titik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
2 titik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1 titik pada UKM Center, 2 titik pada Lab School UNESA, 1 titik pada Food Court, 2 titik pada Fakultas Matematika dan IPA, 1 titik pada pojok gedung jurusan kimia, 1 titik pada samping jurusan PKK, 1 titik pada samping gedung A8, 1 titik pada parkiran Fakultas Teknik. Nah, tidak afdol bagi saya untuk tidak mendokumentasikan atau memfoto transformator yang ada di UNESA. Nah, di slide berikutnya saya akan menampilkan foto-foto transformator dan juga lokasi pada UNESA tersebut. Nah, yang pertama yaitu gerbang depan, lokasi tepatnya yaitu depan toko Sakina. Yang kedua, pos security gerbang depan. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Yang keempat dan kelima ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keenam yaitu UKM Center. Yang ketujuh dan ke-8 ada pada Lab School UNESA. Yang ke-9 ada pada Food Court. Yang ke-10 dan 11 ada pada Fakultas Matematika dan IPA. Yang ke-12 ada pada pojok gedung jurusan kimia. Yang ke-13 pada samping jurusan PKK. Yang ke-14 ada samping gedung A8. Dan yang terakhir atau titik ke-15 yaitu pada parkiran Fakultas Teknik. Nah, sekilas seperti itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang sebuah transformator. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang saya sebut pada video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.